Om Swastiastu, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ninyoman Sriwulan Pratiwi, NIM 20026-12082, dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 1 November hingga 12 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pain management. Jadi, definisi nyeri berdasarkan International Association for the Study of Pain, nyeri itu merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial, atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Jadi, dari fungsi nyeri itu ada mekanisme proteksi, mekanisme defensif, dan juga penunjang diagnostik. Di mana adanya merupakan mekanisme proteksi karena adanya rasa nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan. Kemudian untuk mekanisme defensif itu adanya rasa nyeri yang memungkinkan untuk imobilisasi pada organ tubuh yang mengalami inflamasi sehingga rasa nyeri akan mereda dan dapat mempercepat terjadinya penyembuhan. Kemudian nyeri juga dapat berperan sebagai penuntun diagnostik. Jadi pada adanya nyeri tersebut pada daerah tertentu dapat diketahui adanya suatu proses pada proses inflamasi pada pasien tersebut. Misalnya adanya rasa nyeri pada perut kanan bawah, maka kita bisa berpikir kemungkinan pasien mengalami appendicitis. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme perjalanan nyeri, instrumen nyeri, dan juga penanganan nyeri sesuai WHO Step Ladder. Kemudian mekanisme perjalanan nyeri. Jadi jika seseorang mengeluhkan adanya nyeri, maka hal itu diawali dengan aktivasi dari reseptor nyeri nociceptif atau nociceptor oleh noxious stimulus. Jadi reseptor nociceptif ini dapat ditemukan pada kulit, jaringan penunjang, pembuluh darah, periosteum, dan organ-organ visceral. Di mana reseptor nociceptif merupakan bagian ujung dari serabut saraf aferen primer atau yang disebut juga dengan neuron orde 1, di mana yang memiliki beberapa bentuk morfologi dan juga karakteristik. Jadi untuk serabut saraf aferen primer yang mengantarkan informasi nociceptif itu ada serabut saraf A delta dan juga ada serabut saraf C, di mana serabut saraf A delta itu menyebabkan sensasi nyeri tajam dan terlokalisasi dengan baik. Sedangkan serabut saraf C itu menyebabkan nyeri tumpul, panas, pegal, dan tidak terlokalisasi. Kemudian untuk perjalanan dari nyeri tersebut, di mana pertama itu adanya kontak sinap yang pertama pada ganglion dorsalis atau ganglion spinalis, di mana meneruskan impulsnya menuju ke medula spinalis. Segera setelah masuk ke medula spinalis itu akan menuju ke kornu posterior dan melakukan second order neuron atau kontak sinap kedua pada tepatnya pada struktur substansia gelatinosa, di mana di sana itu ada nukleus funicularis dan melakukan kontak sinap dengan nukleus tersebut. Kemudian neurotransmitter yang terlibat dalam konduksi nyeri pada sinap ini antara lain itu ada kelompok asam amino eksitatorik, misalnya seperti glutamat, aspartat, kemudian adenosin 5 trifosfat atau ATP, dan juga neuropeptida atau substan P. Kemudian dari second order neuron ini akan menyilang pada garis tengah pada commissura gracia anterior dan menuju ke
fundikulus lateral dan menjadi traktus spinothalamikus lateral dan meneruskan impuls aferennya hingga menuju ke talamus. Kemudian traktus ini akan memiliki pembagian berdasarkan level vertebranya, di mana dengan bagian sakral terletak pada bagian posterolateral dan bagian servikal terletak pada anteromedial. Jadi pada traktus spinothalamikus itu selain adanya sensasi nyeri juga menghantarkan sensasi suhu, panas atau dingin. Oleh sebab itu apabila ada lesi pada traktus spinothalamikus lateral tidak hanya berakibatkan adanya gangguan penghantar nyeri saja, namun juga adanya gangguan pada suhu. Kemudian setelah di mana serabut saraf dari traktus spinothalamikus itu akan dibawa ke atas, yaitu menuju ke talamus. Sesampainya di talamus itu akan membentuk third order neuron atau kontak sinap neuron ketiga bersama nukleus ventroposterolateral thalami dan akan meneruskan impulsnya sebagai traktus thalamokortikal melewati bagian posterior dari kapsula interna, kemudian ke corona radiata dan menuju ke korteks somatosensorik primer. Jadi selain itu, neuron orde ketiga juga berproyeksi ke korteks sensori sekunder dan insula, di mana dalam hal berhubungan dengan persepsi fungsi luhur dari nyeri. Adapun persepsi emosional dari nyeri itu melibatkan struktur korteks cingulata anterior, insula posterior, dan operculum parietal. Kemudian untuk proses dari fisiologi yang terjadi dalam proses nosiceptif itu ada 4 proses. Yang pertama itu ada tranduksi, jadi stimuli nyeri akan diubah menjadi impuls listrik. Kemudian yang kedua itu ada transmisi, jadi proses penyaluran impuls melalui saraf sensori yang menyusul proses tranduksi. Kemudian yang ketiga itu adalah modulasi, di mana adanya perubahan respon inhibisi atau fasilitasi terhadap nyeri. Dan yang keempat itu adalah persepsi, di mana merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks baik dari tranduksi, transmisi, dan modulasi yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai rasa nyeri. Selanjutnya, instrumen penilaian nyeri. Jadi, instrumen penilaian nyeri dibagi menjadi 2, yaitu unidimensional dan juga multidimensional. Di mana unidimensional ini hanya dapat menilai satu dimensi, yaitu intensitas nyeri. Kemudian, unidimensional ini dapat digunakan untuk penilaian nyeri akut dan juga dapat digunakan untuk evaluasi hasil pemberian analgesik. Yang termasuk unidimensional yaitu visual analog scale atau VAS, dan yang kedua itu ada numeric rating scale atau NRS, dan juga WBFS Wong-Baker Phase Scale. Kemudian untuk multidimensional yaitu menilai beberapa dimensi nyeri, yaitu terkait intensitas, karakteristik, dampaknya terhadap afektif, dan juga dapat digunakan untuk penilaian nyeri kronik. Yang termasuk multidimensional yaitu MPG atau McGill Pain Questionnaire dan juga Pain Diary. Kemudian yang pertama kita akan bahas mengenai unidimensional yaitu visual analog scale atau VAS. Jadi VAS ini merupakan skala yang menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh pasien. Jadi rentang nyeri itu diwakili sebagai garis panjang 10 cm atau 0 sampai 100 mm seperti pada gambar ini, di mana salah satu ujung itu mewakili tidak ada rasa nyeri, sedangkan salah satu ujung lainnya mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin akan terjadi. Kemudian untuk kelebihan dari visual analog scale ini, yaitu dia sederhana, murah, cepat, atau menghemat waktu, kemudian mudah dikerjakan, mudah dimengerti oleh pasien, dan
kesulitan penerjemahan minimal, menilai perubahan nyeri pada individu dengan baik. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yaitu sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan, dan juga gangguan kesadaran. Lalu pada penggunaan FAST ini harus face to face, jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan itu secara verbal atau via telepon. Kemudian juga FAST ini harus digunakan secara konsisten pada pasien agar tidak mengubah ukuran sentimeternya. Lalu pasien akan merasa lebih sulit menggunakan FAST dibandingkan NRS. Kemudian numeric rating scale atau NRS. Jadi di sini NRS itu menggunakan penggaris yang diberi angka pada skala 0 yang berarti tidak nyeri hingga 10 untuk nyeri maksimal seperti pada gambar ini. Jadi untuk nilai 1, 2, 3 itu termasuk nyeri yang ringan, 4, 5, 6 itu termasuk moderate atau sedang, untuk 7 hingga 10 itu termasuk nyeri yang berat. Kemudian kelebihan dari NRS ini itu mudah digunakan, sederhana, murah, mudah dibuat, dan juga hemat dalam waktu. Kemudian kesulitan penerjemahannya minimal, menunjukkan sensitivitas treatment yang diberikan, dan dapat dilakukan secara lisan. Kemudian untuk kekurangannya, itu sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif dan kesadaran, dan sulit mendeteksi apabila adanya perubahan kecil dari nyeri pasien, dan juga hanya dapat digunakan pada orang yang tidak buta angka. Jadi apabila pasiennya itu tidak mengenal angka, maka tidak bisa dilakukan numeric rating scale. Kemudian ada Wong-Baker Face Scale atau WBFS. Jadi instrumen ini penilaiannya menggunakan gambar wajah yang menggambarkan ekspresi wajah pasien terhadap nyeri. Seperti pada gambar ini, jadi kita pilih mana yang mendekati dari wajah pasien yang ditunjukkan. Di mana penilai itu akan memilih wajah yang paling menyerupai rasa nyeri yang dirasakan pasien sesuai dengan ekspresinya. Kemudian untuk kelebihan dari Wong-Baker ini, itu mudah digunakan, sederhana dan cepat, dan juga kita tidak banyak untuk menginstruksi dari pasien, dan dapat diaplikasikan pada anak lebih dari 3 tahun atau orang dewasa yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dalam angka. Kemudian dapat juga digunakan pada pasien yang sulit diajak berkomunikasi atau penurunan kesadaran. Untuk kekurangannya itu pada anak-anak dapat membingungkan antara ekspresi senang atau ekspresi sedih. Lalu hasil penilaiannya itu dapat tidak selaras dengan skala nyeri yang lainnya. Selanjutnya untuk multidimensional, yaitu McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Berikut merupakan gambaran dari MPQ. Jadi MPQ ini merupakan sebuah parameter pengukur derajat nyeri yang mengacu pada lokasi yang dirasakan, jenis nyeri, dan besarnya rasa nyeri. Jadi terdiri dari 4 bagian, yaitu ada gambar nyeri, kemudian indeks nyeri atau PRI, pertanyaan-pertanyaan yang mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, kemudian indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Jadi terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif dan dibagi menjadi 20 kelompok. Di mana pada kelompok 1 hingga 10 itu menggambarkan kualitas sensori nyeri. Sedangkan 11 hingga 15 itu menggambarkan kualitas efektif nyeri. Kemudian kelompok 16 itu dimensi evaluasi, dan kelompok 17 hingga 20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Kemudian untuk kelebihan dari MPQ ini, dia reliable, valid, dan juga merupakan akses multidimensional.
dan dapat digunakan untuk deskripsi nyeri kronik yang sifatnya berubah-ubah. Deskripsi nyeri lebih tepat dan dalam, dan juga kita dapat membedakan nyeri neuropatik dan nyeri nosiseptik. Kemudian untuk kekurangannya itu sangat kompleks sehingga sangat sulit dilakukan. Kemudian penilaiannya membutuh waktu lama, kurang lebih 20 menit, membutuhkan kepatuhan dan juga kesabaran, dan pasien diharuskan untuk mengerti kosakata pada kuesioner. Selanjutnya, tipe multidimensional yang lainnya itu adalah pain diary. Jadi, merupakan catatan kejadian nyeri yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi, pain diary ini dapat membantu klinisi untuk mendeskripsikan seberapa parah sih nyeri yang dirasakan oleh pasien tersebut. Berikut merupakan gambaran dari pain diary. Jadi untuk kelebihan dari pain diary ini, nyeri yang dirasakan itu tercatat dengan jelas, kemudian membantu menetapkan pola nyeri, membantu menentukan teknik manajemen terapi yang efektif, kemudian menyediakan informasi yang lebih komprehensif untuk membuat keputusan terapeutik, berperan penting dalam mengelola nyeri kronis, membantu tenaga medis untuk bisa lebih memahami tentang nyeri yang dirasakan oleh pasien, dan menghindari adanya kesenjangan dalam riwayat nyeri pasien. Kemudian untuk kekurangannya, jadi apabila catatannya itu tidak lengkap, maka akan menyulitkan tenaga medis untuk dapat menentukan pola nyeri dan membuat keputusan terapeutiknya. Kemudian membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari pasien untuk dapat konsisten dalam mengisi pain diary, dan juga harus sesuai dengan aturan pengisian. Dan diketahui juga pain diary ini memiliki tingkat respon yang relatif rendah, yaitu sekitar 11 hingga 40%. Selanjutnya, penanganan nyeri sesuai WHO Step Ladder. Jadi dari step 1 itu termasuk nyeri ringan, jadi dapat diberikan non-opioid seperti obat NSAID atau acetaminophen dengan atau tanpa terapi adjuvan. Jadi obat NSAID itu dibagi menjadi dua, yaitu NSAID non-selektif dan juga NSAID selektif. Jadi untuk NSAID selektif itu contohnya Celecoxib, sedangkan yang non-selektif itu termasuk ibuprofen. Kemudian untuk step 2, untuk nyeri sedang, itu kita dapat berikan opioid lemah seperti hidrokodon, kodein, tramadol dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Kemudian untuk step 3, untuk nyeri yang berat, nyeri yang parah atau persisten, dapat diberikan opioid kuat seperti morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, buprenorfin, tapentadol, hidromorfon, oksimorfon dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa terapi adjuvan. Jadi untuk terapi adjuvan sendiri itu disebut juga koanalgesik. Jadi yang termasuk adjuvan itu adalah antidepresan, misalnya seperti amitriptilin, nortriptilin, kemudian golongan dari serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI, misalnya seperti duloxetine, kemudian seperti venlafaxine. Kemudian terapi adjuvan juga termasuk antikonvulsan, misalnya seperti gabapentin, pregabalin, anestesi topikal, kemudian ada kortikosteroid, juga termasuk adjuvan, bifosfonat, dan juga cannabinoid. Kemudian selanjutnya itu untuk penanganan nyeri sesuai WHO Step Ladder. Jadi membedakan pengobatan nyeri akut dengan nyeri kanker jangka panjang itu ditambahkan step 4. Jadi step 4 ini mencakup prosedur intervensi dan invasif minimal, misalnya seperti
analgesia epidural, kemudian pemberian analgesik intratekal dan obat anestesi lokal dengan atau tanpa pompa, kemudian prosedur bedah saraf, misalnya seperti kordotomi, adesiolisis perkutan lumbal, kemudian seperti strategi neuromodulasi, misalnya seperti stimulator otak, kemudian stimulasi sumsum tulang belakang atau spinal cord, seperti blok saraf, kemudian prosedur ablatif. Kemudian untuk nyeri kronis sendiri itu pemberian dari analgesiknya itu dimulai dari step 1, step 2 hingga step 3. Berbeda dengan terapi nyeri dari nyeri akut itu berbalikannya, yaitu dari step 3, step 2 ke step 1. Kemudian dosis obat analgesik non-opioid yang biasa digunakan yaitu ada aspirin, di mana untuk dosisnya itu 500 sampai 100 ml, untuk interval dosisnya itu selama 4 jam. Lalu untuk dosis maksimum sehari itu 3.600 hingga 6.000 miligram. Kemudian untuk paracetamol dosisnya sama seperti aspirin, yaitu 500 sampai 1.000 ml. Kemudian interval dosisnya 4 jam. Lalu dosis maksimum sehari 1.200 hingga 4.000 mg. Lalu untuk ibuprofen itu dosisnya 400 ml. Kemudian untuk interval dosis itu 4 sampai 6 jam. Dosis maksimum sehari itu 3.200 mg. Lalu untuk ketorolak dosisnya adalah 10 ml. Interval dosis 4 sampai 6 jam, dosis maksimum sehari 40 mg. Kemudian untuk Pilecoxib dosisnya 100 sampai 200 ml, interval dosis 12 jam dan dosis maksimum sehari 400 ml. Baik, berikut merupakan referensi dari materi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.